Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang soal Soshum Sosiologi dengan kode 721 tahun 2015 bagian yang ketiga. Bagi yang belum menyaksikan video pembahasan Soshum 2015 bagian yang pertama dan kedua, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Baiklah, kita langsung saja untuk membahas bagian yang ketiga ini. Ada 5 option atau 5 pilihan jawaban ya. Ada 4 pilihan yang disajikan. A jika 1, 2, dan 3 benar, B jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 4 yang benar, D jika hanya 4 yang benar, dan E jika semua jawaban benar. Kita mulai langsung dari pembahasan soal yang pertama. Kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi yang terikat oleh faktor kesamaan. Ini pertanyaan ini berhubungan dengan dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama adalah kesadaran yang sama, awareness ya, memiliki kesadaran bersama. Artinya seseorang sadar bahwa ia merupakan bagian dari suatu kelompok. Kemudian karena adanya persamaan kepentingan, ya kita lihat kelompok-kelompok pemerhati lingkungan, kelompok-kelompok pencinta kuliner tertentu, ya kelompok dengan hobi tertentu, kelompok sepeda, kelompok berbagai macam jenis olahraga dan lain sebagainya, itu karena mereka memiliki kepentingan yang sama. Kemudian adanya persamaan tujuan, yang mereka ingin menyalurkan hobi, ingin menyalurkan keinginan sesuatu yang ia senangi dan lain sebagainya. Itu berarti mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, 1, 2, dan 3 ini benar ya. Kemudian apakah jenis kelamin benar? Ya, jenis kelamin ya tentu saja tidak ya, karena dalam satu kelompok bisa saja terdiri dari jenis kelamin yang berbeda. Contoh keluarga ya kan, kelompok bermain dan lain sebagainya ya, kelompok siswa yang ada di kelas itu bisa saja terdiri dari jenis kelamin yang berbeda. Maka yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang benar adalah A ya, 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan dampak sosialisasi primer ya dalam keluarga yang tidak sempurna. Nah, sosialisasi yang tidak sempurna itu apa? Ketika agen sosialisasi tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga proses sosialisasi itu tidak terlaksana dengan secara sempurna. Akibatnya apa? Individu yang disosialisasikan tidak bisa memahami nilai dan norma yang ada dalam masyarakat itu dengan baik. Maka contohnya apa? Cerminannya apa di sini? Yang benar adalah apakah 1, 2, 3, atau 4? Ya, yang benar adalah 4. Kenakalan remaja yang semakin meresahkan masyarakat. Ya, kenapa remaja tumbuh menjadi nakal? Ya bisa disebabkan karena sosialisasinya tidak berlangsung dengan baik ya, sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga, sosialisasi primernya karena orang tuanya sibuk, karena berasal dari keluarga broken home, sehingga timbulnya yang namanya kenakalan remaja ya. Jadi poin 1, 2, dan 3 ini semuanya salah, yang benar hanya keempat. Berarti jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Baiklah, kita lanjutkan nomor 3. Penjenjangan sosial dalam masyarakat yang menggunakan ukuran kekuasaan, privilege, dan prestis dapat dikategorikan sebagai perjenjangan berdasarkan ya kekuasaan ini power ya. Kekuasaan ini berhubungan dengan aspek politis ya, aspek politik. Privilege ini apa artinya? Privilege itu adalah hak istimewa ya. Hak istimewa. Misalkan apa? Seorang gubernur ya mendapatkan fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, pakaian dinas dan sebagainya, apalagi seorang presiden. Nah, itu adalah contoh privilege, hak istimewa. Dan prestis. Prestis ini apa? Prestis ini berhubungan dengan kebanggaan ya, prestise, bergengsi ya, berhubungan dengan gengsi ya. Nah, maka yang termasuk penjenjangan kekuasaan, privilege, dan prestis ya yang dapat dikategorikan adalah ekonomi. Ini yang pertama ya.
Ya, ekonomi. Kemudian yang kedua adalah politik. Nah, apakah etnis termasuk? Etnis tidak ya, karena etnis ini bukan bentuk dari stratifikasi, melainkan bentuk dari diferensiasi. Nah, diferensiasi merupakan perbedaan sosial yang sifatnya horizontal. Artinya apa? Berbeda namun sifatnya sederajat. Kalau stratifikasi dia sifatnya adalah vertikal. Artinya ada lapisan-lapisan yang berbeda, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Maka yang tepat adalah 1 dan 3 ya. Berarti yang benar adalah B untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4. Terbatasnya lapangan pekerjaan di perdesaan mendorong terjadinya urbanisasi yang berdampak pada. Berarti soal ini menanyakan tentang dampak urbanisasi. Apakah berdampak pada kepadatan penduduk di kota? Tentu saja ya. Dengan semakin banyaknya penduduk yang pindah ke kota, maka kota akan semakin padat. Nah, dengan padatnya penduduk, apalagi yang ditimbulkan, maka akan meningkatkan yang namanya kriminalitas ketika mereka melakukan urbanisasi, sementara mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup, pendidikan yang tinggi. Akhirnya apa? Terjadilah perilaku kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apakah meningkatnya kegiatan informal? Ya tentu saja, karena orang yang melakukan urbanisasi yang tidak mungkin semuanya bisa terserap di sektor formal, maka alternatifnya adalah mereka bekerja atau berusaha di sektor informal, menjadi pedagang kaki lima, pedagang asongan dan sebagainya ya. Nah, ini adalah merupakan dampak dari urbanisasi. Apakah bisa mengakibatkan pemukiman kumuh? Ya tentu saja bisa, karena dengan urbanisasi ketika mereka sampai di kota, pendidikannya tidak rendah, keterampilannya rendah, sehingga mereka kalah untuk bersaing ya, mendapatkan pekerjaan sulit. Akibatnya apa? Mereka tinggal di pemukiman-pemukiman yang kumuh. Nah, ini juga merupakan dampak dari urbanisasi. Maka 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Jawaban yang tepat adalah E ya, karena semua option yang ada di sini adalah jawaban yang benar ya. Berarti 1, 2, 3, dan 4 ini semuanya benar. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan. Mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai dengan tindak kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Mencuri, apakah itu tergolong penyimpangan primer? Tentu saja tidak. Primer ini adalah penyimpangan yang masih bisa ditoleransi ya. Penyimpangan yang sifatnya temporer atau sementara ya, masih bisa ditoleransi. Apakah mencuri itu bisa ditoleransi? Tentu saja tidak ya. Maka primer ini adalah option yang salah. Kemudian di sini dilihat seseorang ya, dilakukan seseorang, maka ini berarti pelakunya adalah individu ya. Nah, kalau dia bukan primer berarti dia adalah sekunder, artinya tidak bisa ditoleransi, dan di sini pelakunya seseorang berarti individu. Maka jawaban yang benar hanya poin 4, jadi kuncinya adalah D ya. Jawaban yang benar adalah D, penyimpangan sekunder individu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Salah satu penyebab terjadinya konflik pada masyarakat majemuk adalah sifat etnosentris yang timbul. Apa itu etnosentris? Adalah ketika seseorang menempatkan budaya kelompoknya lebih unggul, lebih baik daripada kebudayaan kelompok yang lain ya. Maka jawaban yang tepat dari keempat ini adalah yang keempat ya, ini yang tepat ya, menempatkan kebudayaan kelompoknya lebih unggul daripada kebudayaan kelompok lain. Kalau yang poin 1, kebudayaan suku bangsa lain lebih tinggi, ya ini tentu saja salah ya. Masyarakat memiliki perbedaan latar belakang budaya, ini benar, namun ini bukan etnosentris. Kebudayaan suku bangsa sendiri lebih unggul daripada kebudayaan suku bangsa lain. Nah, ini hampir ya, hanya saja ini tidak ada kata-kata menempatkan. Nah, dalam etnosentris itu seseorang akan menganggap ya, atau menempatkan budayanya sebagai kelompok yang lebih baik, lebih unggul daripada kelompok yang lain, kebudayaan yang lain. Maka di sini hanya poin 4 yang benar ya. Berarti kuncinya adalah D ya. Jawaban 4 saja yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7. Pandangan bahwa banyak anak, banyak rezeki dalam keluarga tradisional yang kemudian mengalami pergeseran menjadi sedikit anak tapi hidup lebih berkualitas. Nah, ini apakah perubahan kultur?
Ya, ini bukan perubahan kultur ya, ini adalah suatu anggapan ya. Kultur itu cakupannya lebih luas ya. Apakah linier? Ya, ini tentu saja linier. Kenapa linier? Karena ini sifatnya kan menuju suatu titik tertentu. Artinya apa? Dari banyak anak menuju sedikit anak ya, dari satu titik ke titik tertentu. Maka ini bisa disebut perubahan linier ya. Nah, kalau sudah dapat dua, berarti kemungkinan yang dua itu adalah 2 dan 4. Kita lihat, apakah dikehendaki? Ya ternyata tidak semua menghendaki kan. Masih ada orang yang menganggap, masih ada orang yang menginginkan memiliki anak yang banyak. Ya, artinya tidak semua menghendaki. Jadi poin 3 ini salah. Maka yang tepat adalah 2 dan 4. Kenapa evolusi? Karena dia butuh waktu ya, tidak mudah ya untuk merubah apa namanya pergeseran ini tidak mudah untuk dilakukan ya, menggeser bahwa sedikit anak dari banyak anak banyak rezeki menjadi sedikit anak tapi hidup lebih berkualitas. Ini butuh waktu untuk melakukan perubahan ini. Maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 4, yaitu C ya, kunci yang benar adalah C. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan soal soshum sosiologi tahun 2015. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan sebagai bekal untuk menghadapi UTBK. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.